Ganes untuk Agasta. Februari 1982, kala sang surya menyapa dunia pagi itu, lahirlah seorang putra tampan rupawan dari seorang ratu bungas bernama Ratik Aluna dan pangeran Banjar bernama Anang Hosea. Kedua sejoli itu merupakan keturunan kerajaan Banjar, tetapi memilih untuk berpisah dari lingkungan kerajaan tersebut untuk hidup sederhana di ujung Kalimantan, sebuah desa kecil bernama Sampit. Agasta Tarigan. Nama yang bagus untuk putra kita yang gagah dan tampan ini. Semoga kelak dia menjadi ksatria Borneo. Mari kita pulang rumah. Kita akan memulai cerita baru bersama kita. Di teras kediaman Anang, 1987. Agasta kecil berusia 5 tahun yang kala itu sedang bermain mobil-mobilan. Anang yang baru pulang dari kebun mengeluh panasnya terik matahari kala itu, disambut hangat oleh Ratik. Panasnya. Ini tenang kian suka, minum dulu, siapa tahu bisa hilangkan tanggungan. Terima kasih, Dini Ulun. Biar memang mengerti apa nama Ulun berat itu. Tengoklah bah, nanangmu tumbuh gaduh banget tampan. Ulun kadang mikir, di apa masa depannya. Sudahlah, Mak. Uma tak payah memikirkan lima ke masa depannya. Dan nanti saja, Wali Sidin hendak berjaya. Iyalah bah, terserah. Semoga dia tak bertemu dengan gadis Madura yang ulun benci sangat itu. Entahlah mengapa, Uma tak suka banget. Di ruang makan rumah Anang, Ratik menghampiri Anang yang sedang membaca koran. Tapi sayangnya, respon Anang seakan-akan tidak peduli. Anang sudah besar. Kau ada bagaimana? Sekolahkan dia lagi atau dia ikut kerja denganmu? Kau bilang anakmu tidak mau sekolah lagi. Baiknya bukan ajar dia aja ke kebun. Iya, tapi tak ada kerjaan yang lebih bagus lagi. Bagaimana nasib kelompok kita nanti? Dia tidak menjadi seperti yang lagi. Makin hari kebutuhan makin mahal. Abang biar tidak, anak biar kerja di kota sana. Tidaklah, tanya lagi kau. Jelas-jelas aku tidak studi. Di kota itu banyak orang Madura. Anakmu tidak akan mendapatkan keadilan di sana. Sudahlah, tenang saja. Kau tuh berpikiran terlalu kacau. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kau itu tidak merasakannya. Hari demi hari, keadaan ekonomi keluarga Anang semakin memburuk. Sehingga pada suatu malam, terjadi keributan di ruang makan. Tetapi, lagi-lagi respon Anang seakan-akan tak peduli akan hal itu. Ma, tak ada lauk lagi ke? Hari-hari makan garam saja. Sudah tak bisa kasih banyak duit. Banyak omong kau. Makan sajalah. Kau pikir aku tidak bosan makan garam terus setiap hari? Bagaimana ini, Mbak? Nanangmu sudah besar, tapi dia masih pengangguran. Sedangkan duit yang kau berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kau tak bisa sabar, Kak. Aku ini sedang berusaha ya untuk bekerja dengan, tapi majikanku pelit.
Sabar, sabar. Kau ini mengeluh makan nasi dengan garam saja, tapi kau tidak bisa memberikan aku banyak duit. Carilah kerjaan lain. Ini kau menunjuk aku macam itu. Aku bilang sabar. Kau ini, aku belum pernah dengan masalahmu. Bisa tidak kau tidak membahas masalah ini? Aku bahas ini karena aku cemas dengan masa depan kita nanti. Kau tak mikir kau, makin hari bayaran kau makin kecil dibayar pemajikanmu itu. Ini semua karena Madura yang singgah di desa kita ini. Pemerintah tak ada inisiatif untuk menangani hal ini. Kau maukah mati tertindas kaum penjajah? Salah. Keesokan paginya, Pratik yang masih kesal dengan respon Anang tak menghiraukan salam pamit dari Anang yang ingin pergi berkebun. Mak, ulun hendak pergi ngebun. Doakan ulun sukses ya, Mak. Doa sukses ya. Ya, Mak. Sore ke petang, Anang dan Agasta pulang dari kebun. Pratik yang sedang mempersiapkan makan malam terdiam saat mendengar suara putra kesayangannya itu pulang dari kebun. Mak, ulun balik. Aduh, tampaknya dengan Mai. Mak, ulun hendak mandi ya, Mak. Ya mana mandi yang Ya, bersih. ya, Mak. Aku sudah pernah bilang agar selalu bekerja di luar kota, tapi kau tidak pernah menyetujuinya. Apakah kau tahu apa yang aku rasakan? Tahu apa? Tahu kelakuan busuk kau di luar sana. Tiap malam kau berbagi duit dengan wanita penghibur malam. Sedangkan untuk beli beras, kau tidak pernah memberi aku duit. Ini aja yang dapat makan. Lancang kau. Bagaimana? Kejadian yang tak terduga terjadi malam itu. Agasta pun tak sengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat, membuatnya melangkahkan kaki untuk pergi dari rumah. Agasta berjalan menjauh dari rumahnya, lalu berhenti sejenak. Tak sengaja mendengar keluhan-keluhan dari pedagang sekitar yang ternyata nasibnya lebih kurang sama dengan keluarganya saat ini. Apa kan orang pada kebiasaan mobil sama orang Madura? Ya jelas. Benar itu. Semua diambil oleh orang Madura itu. Dulu kebutuhan sehari-hari ketemu. Bukan kebutuhan enggak. Enggak heran. Apa bedanya? Sate Madura itu dibandingkan sate daerah khas kita. Padahal juga sudah jelas. Bahan-bahan pokok harai berasal dari wilayah Papandahan. Mengapa harai ngambil semuanya? Terdengar suara keributan dari arah utara. Agasta bergegas melirik dan mencari sumber keributan itu. Akhirnya, Agasta pun menemukan sumber suara yang ia cari itu. Ternyata berasal dari pemukiman warga Madura. Dari banyaknya pandangan yang kasat oleh penglihatan Agasta, pandangan Agasta tertuju pada sesosok gadis cantik jelita yang tak lain gadis itu adalah Rengganis Selgian. Seorang gadis belia kelahiran Madura yang memiliki rambut panjang dan senyuman secantik sinar purnama malam itu. Mata Agasta dan Rengganis pun bertemu. Mereka saling memandang satu sama lain. Rengganis membalas manis senyum dari Agasta. Agasta salah tingkah dan mulai berangan-angan bisa berkenalan dengan Rengganis. Cantiknya. Suka padamu, sungguh aku suka. Sejak pertama kamu menampakkan dirimu. Tak sadar,
Rengganis sudah hilang dari pandangannya. Sungguh aku mau, jelas aku mau. Lu? Agasta berjalan dengan senyuman di wajahnya. Ia menuju tempat tongkrongannya dengan maksud bertemu dengan kedua sahabatnya. Sesampainya Agasta di tempat tongkrongannya, Agasta segera menghampiri kedua sahabatnya yang sedang duduk di posko lapangan yang tampak tengah mengobrol. Agasta antusias menceritakan apa yang sudah ia lihat sebelumnya. Datang dah. Kalimantan ini. Ya, biasalah. Terus gitu. Serius kamu apa? Tenang aja. Terang baik kita. Kamu tahu. Bantang mana bantang? Kita paksa, oi. Sudah. Berat cuma mimpi ini, sik. Bagaimana jika kita main bola saja? Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, sinar matahari menyusup di antara pepohonan-pepohonan tinggi. Terlihat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya masing-masing, ditemani oleh suara hewan yang bergema di sekeliling mereka. Dengan penuh usaha, membabat pohon di hutan yang akan digunakan sebagai perkebunan baru dengan menggunakan sebuah cangkul lusuh. Wajah letih terpampang jelas dari setiap muka pekerja karena mengingat luasnya lahan hutan tersebut. Namun, berbeda dengan yang lainnya, di tengah hutan terlihat 3 pemuda gigih menggarap tanah. Bagai pemuda yang kesetanan, rupanya mereka tengah melakukan balapan mencangkul. Lama banget sih. Lihat nih, aku udah mau sampai ujung lahan. Tunggu kau, akan kususul. Woi, kalian ini gak kasihan apa dengan tangan sekecil ini harus dikelahi dengan cangkul lusuh? Ah. Masih nyangkul dia. Rasanya aku ingin pindah aja ke kota. Lapang kaca di sini sudah keluar orang Madura. Mendengar kata Madura, Agasta jadi teringat dengan pertemuannya dengan gadis manis tersebut. Ia masih penasaran. Madura ya? Ada apa dengan Madura? Nggak ada apa-apa. Ya nanti aku pulang duluan ya. Kalian duluan saja. Nanti aku ada acara di Utara Bukit. Ya. Iya. Anang yang baru sampai di rumah disambut oleh wajah cemberut sang istri yang terlihat sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya itu. Main bola kau? Iyalah, emang banyak hewan luar di sana. Lagi harimau, kalau aku makan harimau, aku gak bisa ambil. Kau tahu tak? Madura sudah menguasai seluruh wilayah Samping. Pasti gak tahu, sebab itu kemarin aku dipecat. Dari lama sudah aku bilang, Madura itu membahayakan Kalimantan, apalagi keluarga kita ini. Tapi kau tak pernah gubris pula. Sampai-sampai kau dipecat, barulah kau sadar. Ya, iyalah, gimana lagi? Kau bantulah pemerintah untuk menegakkan hukum di Kalimantan. Dan jagalah keluarga ibu itu dari Madura. Jangan sampai Agasta menikahi orang Madura, apalagi sampai suka dengan orang Madura. Siaplah, aku paham.
Udahlah, aku ke pos ronda dulu. Siapa tahu ada kerja di sana. Baik-baik kalau di rumah, jangan sampai ada yang masuk. Sial, aku lupa bawa belangkonku. Memang sialan dunia. Selama beberapa saat, Anang melamun. Hingga saat teman-teman Agasta melewati pos ronda tanpa menyadari adanya Anang yang sedang melamun di pojokan. Mereka membicarakan Agasta yang kini sedang mencari informasi tentang gadis manis pendatang asal Madura tersebut. Agasta. Perusahaan macam apa dia mendadak pergi ke Bukit Utara? Jangan-jangan dia ingin memastikan apa yang mau bilang. Itu loh, gadis manis yang pernah kita temui waktu itu. Dugaanmu sepertinya benar. Ingat dia bilang pergi ke arah utara. Anang kemudian tersadar dari lamunannya setelah mendengar perkataan kedua pemuda yang baru pulang berkebun itu. Tunggu, Agasta dia bersama kalian kah? Apa maksud kalian Agasta berada di utara? Tadi Agasta bilang dia ingin menemui seorang gadis di arah utara. Keduanya terkejut, tak sadar dengan keberadaan Anang. Utara? Maksud kalian? Itu Coba loh. bilang jujur. Apa yang Agasta lakukan? Itu loh, seorang gadis yang berebut tinta panjang. Sudah cukup. Mereka masih mematung di situ. Anang yang telah beranjak pergi meninggalkan mereka tak terima mendengar kabar anak sematawayangnya ingin mendekati gadis dari golongan pendatang yang ia benci tersebut, membuat Anang tak berpikir panjang. Tanpa pikir panjang, dengan amarah yang memuncak, Anang, ayah Agasta itu, tersulut emosi mendatangi kediaman dukun Mamut Sawong. Api kemarahan membara pada kedua golongan. Membuat kerusuhan dalam golongan. Makin hari, semua ini ada kekuatan. Di tengah ruangan dengan cahaya remang serta aroma harum kemenyan yang menciptakan suasana mistis, terdapat seorang dukun yang sedang duduk bersila sembari merapal beberapa mantra. Suara mantra mengisi ruangan, menciptakan suasana mistis yang kental. Namun, di tengah fokusnya dukun merapal mantra, ia dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Anang hanya cecelimukan memandangi ruangan tersebut, tak terbiasa dengan atmosfer seperti ini. Ada apa, Adam? Apa perlu kau kesini? Pasti untuk pesugihan kan? Ya, kau kan miskin. Bukan, Mamo. Jangan ngarang, Bang. Aku kesini karena putraku itu menyukai gadis Madura. Aku benci. Kami keturunan dari kerajaan Banjar. Jika dia mungkin keturunan gadis Madura itu, artinya kita berkhianat. Aku tak sudi. Apa yang aku harus lakukan, anak, untuk membuat putramu menjauhi istri Madura itu? Aku harap keluarga mereka celaka. Aku benci mereka. Boleh. Tapi ada satu syarat. Anang yang tampak serius dan tidak siap mendengar persyaratan yang akan diucapkan oleh dukun tersebut. Aku terima semua syaratmu asal tidak memberatkanku seperti menyeberangi sungai Kapuas. Syaratnya sangat mudah, anak. Buatkanlah insan buta dengan istrimu itu. Sehari saja, katanya, kau akan melakukan apapun untukku. Anang yang dari tadi serius menunggu persyaratan sang dukun pun kaget dengan jawaban konyol Mamut, sehingga ia refleks memukul lantai kediaman Mamut. Gila kau Mamut, syaratmu itu yang benar saja. Aku tak sudi dengan itu. Cepat beritahu. Tenang saja, anak. Aku ini hanya bercanda. Syaratnya itu sangat mudah. Besok, kau bawakan seekor ayam cemani beserta sebuah senjata tajam. Kita akan melakukan sebuah ritual parahnam ayam.
Baiklah Mahmud, besok aku akan datang ke sini dengan persyaratan. Kau tahu tak, aku nak cerita. Cerita apa? Jadi gini, waktu itu kan dukunnya ya, habis itu ngomong. Nah, terus kan bisa bilang bahwa Kalau begitu oke, aku setuju. Aku akan membantu kamu untuk mencari permintaan dukun itu. Kembali menuju ke kediaman Mahmud, sembari membawa persyaratan dukun tersebut. Ruangan tersebut terasa semakin gelap dan cahaya di sekitar mati nyala. Senjata pun perlahan melayang dan menghilang menuju korban. Setelah menghilang sempurna, dukun tersebut membuka mantannya. Tanpa basa-basi, Anang bangun, lalu disusul Mahmud ikut berdiri. Anang sambil mengucapkan terima kasih kepada Mahmud. Di samping itu, Agasta telah membulatkan tekadnya untuk mencari gadis yang pernah bertatapan dengannya kemarin. Siapa sangka, senyuman singkat dari Rengganis kala itu dapat membuat Agasta terus-menerus memikirkannya. Saat ini, tak ada hal lain yang ia pikirkan selain Rengganis. Walaupun di samping itu sudah jelas dan pasti ada risiko besar yang akan terjadi jika Agasta memaksakan kehendaknya untuk mencoba bersama Rengganis. Seperti kemarin, waktu yang sama dan Agasta menuju tempat yang sama, di mana mereka saling bertatapan dan melemparkan senyumannya itu. Arah utara. Agasta berhenti, menunduk dan meletakkan tangannya di tembok. Ia sudah sampai di tempat tersebut. Setelah mengambil nafas dan menenangkan dirinya, Agasta mengangkat kepalanya. Benar saja, ia melihat gadis itu lagi, Rengganis. Tampak Rengganis yang sedang duduk mengobrol dengan seorang wanita dan pria parubaya. Wajah Rengganis yang sangat khas langsung membuat Agasta mengenalinya. Setelah beberapa menit, Agasta mendatangi Rengganis. Agasta mencoba melangkahi mendekati Rengganis. 1 langkah, 2 langkah, tak sampai 3 langkah. Tiba-tiba, celurit misterius terbang memenggal kepala mereka berdua. Waktu terasa melambat saat ini. Tubuh Agasta terjatuh ke tanah. Rasanya ingin muntah setelah melihat apa yang terjadi. Selang beberapa waktu ketika Agasta menenangkan diri, mulai berdatangan para warga dan polisi ke tempat tersebut. Mulai dilakukan penyelidikan atas peristiwa tidak masuk akal yang baru saja terjadi. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada
warga sedang berlalu lalang melakukan aktivitas di jalanan umum. Tiba-tiba, suara tombak yang sedang meluncur menghabisi warga Madura. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa ngayau. Aslinya orang Kalimantan tidak ingin menggunakan ilmu ini, tetapi karena sudah geram dan tak kuasa menahan amarah, akhirnya terpaksa melakukan ritual ngayau yang dimana ini merupakan ritual pemburuan kepala manusia. Tak hanya itu, terdapat kemampuan juga, yaitu dapat mencium darah seseorang berasal dari mana dan tidak memandang meskipun sedang berada di tempat beribadah. Terjadi kericuhan di mana-mana, darah berceceran di jalan dan juga kepala berserakan di jalan. Peta dan Daeng yang melihat situasi ini langsung menghabari Barage melalui telepon bahwa terjadi kekacauan di daerah Sampit. Ya, ada apa, Teta? Izin komandan, di sini telah terjadi kekacauan. Ya, betul kau. Ada kekacauan apa memangnya? Terjadi ngayau ini, warga-warga telah mati tergeletakkan di pinggiran jalanan. Tolong, segera kemari. Baik, awak dan teman-temanku pergi ke situ. Barage, Damang, dan Simatalu membawa perwakilan dari orang suku Madura dan Kalimantan ke pengadilan untuk dieksekusi, klarifikasi penyebab keributan dan perjanjian damai antara kedua etnis tersebut. Sesampainya di sana, terdapat orang pemerintahan beserta satu asisten wanita. Perwakilan kedua etnis tersebut lalu masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Ini Pak, kata-katanya. Bapak-bapak sekalian, jadi setelah saya melihat kericuhan yang Bapak alami di televisi maupun dari rekan-rekan saya yang ada di lapangan, bisa tolong diceritakan kembali permasalahan etnis kalian masing-masing, mungkin dari Bapak. Saya. Jadi begini, semenjak datang etnis mereka, sektor kami malah dikuasai oleh mereka dan perekonomian kami malah menjadi menurun. Mana ada begitu? Rasanya kita ada yang ngatur. Kau duluan yang sekarang ini di sini. Kau diam dulu, jangan potong bicara. Tapi memang benar. Kau duluan. Maaf, tolong yang sopan ya, ini ada pemerintahan. Duduk lagi. Halo. Kenapa? Ada nggak ya? Oke, siap. Setelah diselidiki, insiden ini terjadi karena seorang provokator, yaitu polisi dari Madura, yaitu Peta dan Daeng. Dan akhirnya sang provokator diadili dan masuk ke dalam jeruji besi. Pak, setelah diselidiki lagi, ternyata ada salah satu provokator dari anggota kami yang ingin mengompori etnis mereka untuk bertengkar dan saling perang. Apakah mereka sudah diamankan? Sudah Pak, sudah saya amankan oleh anggota saya. Bawa mereka masuk sini. Baik Pak. Damang, sementara lu, bawa masuk. Siap. Jadi kalian berdua yang telah memprovokasi semua kejadian ini. Damang, Simatalu, Brage, amankan mereka berdua. Siap, saudara.
Baik, dari pihak kami sudah membuat surat perjanjian damai untuk kalian berdua. Bisa ditandatangan untuk kalian berdua. Silakan ditandatangan. Jika tidak, maka permasalahan ini tidak akan selesai. Silakan untuk dari Madura dulu menandatangani surat perdamaian ini. Baik, sekarang untuk dari perwakilan Kalimantan. Ini Pak. Baik. Kedua belah pihak sudah menandatangani surat perdamaian, maka kami anggap permasalahan ini sudah selesai. Baik ini Pak. Baik. Surat penandatanganan perdamaian sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak. Maka dengan ini kami selaku pengadilan negeri menyatakan masalah kalian setelah damai. Semoga kedepannya tidak ada terjadi lagi permasalahan seperti ini dan tidak ada lagi menyimpan dendam antara kalian berdua. Warga Kalimantan pun kembali hidup rukun dan damai dengan melihat keadaan daerah sekitar yang penuh tawa dan keceriaan, dan sebagian warga Madura kembali ke tempat asalnya. Tamat.